Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 10 semua. Perkenalkan saya Sani dari kelas 11 FKK 2. Perkenalkan, nama saya Trias Alessandro dari kelas 12 Akuntansi 2. Bagaimana nih kabarnya adik-adik semua di rumah? Walaupun di masa pandemi ini, tentunya tetap semangat kan? Pastinya dong, kita harus tetap semangat walaupun di masa pandemi ini. Oke, kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Ratsongko Mamitantri yang akan membawakan materi mengenai cara belajar efektif di era pandemi. Untuk itu kepada Bapak Ratsongko, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada anak-anakku saya ucapkan dulu yang pertama selamat datang dan selamat bergabung di atau menjadi keluarga besar SMK Negeri 1 Purwokerto. Terkhusus anak-anakku kelas 10 yang mungkin saat ini atau pada masa pandemi ini kita di masa MPLS itu tidak bisa bertatap muka, alias kita hanya bisa bertatap maya. Namun Pak Ratsongko harap bahwa walaupun dengan kondisi pandemi ini anak-anakku jangan berputus asa, tapi inilah menjadi tantangan kalian karena sesuai dengan keadaan pendidikan yang sekarang di mana pendidikan sudah pada era 4.0, begitu ya Mas Trias sama Mbak Sani, ya di mana era digitalisasi, maka sudah bukan lagi saatnya kita untuk mengeluh, entah itu berbicara bahwa nanti pembelajarannya harus PJJ, belajar dari rumah. Namun pas banget ketika hari ini Pak Rat diberikan tema belajar efektif di era pandemi. Itu seperti apa sih? Nah, sebelum Pak Rat bahas lebih dalam, terkhusus anak-anakku kelas 10, mungkin ada yang belum kenal nih, Pak Rat itu siapa ya? Jadi Pak Rat itu panggilan dari nama saya Ratsongko Mamitantri. Saya di sini selaku guru bimbingan dan konseling. Ya, dan jangan pernah berpikiran bahwa guru BK itu galak ya. Contohnya saya sendiri sebagai guru BK, insya Allah nanti akan mendampingi anak-anakku baik yang kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 untuk bisa menyelesaikan pembelajarannya di SMK Negeri 1 Purwokerto ini, SMK tercinta kita gitu ya. Nah, saya kembalikan lagi kepada anak-anakku kelas 10, sadari dulu kalian ketika kita berbicara belajar efektif itu seperti apa, sadari bahwa kalian itu sedang di masa peralihan dari yang memakai seragam putih biru menjadi putih abu-abu, atau dengan kata lain dari SMP ke SMK. Nah, dari situ kalian harus sadari dulu, wah berarti saya sudah nih, ya kan Mas Trias sama Mbak Sani nih ya, bahwa saya siswa SMK. Nah, ketika saya menjadi siswa SMK, apa nih yang harus saya persiapkan? Perubahan ya. Perubahan, oke. Terus apa lagi Mbak Sani? Sikap. Ya, tentunya harus lebih dewasa ya Pak. Harus dewasa, oke. Harus apa? Lebih pandai apa? Bersyukur atau apa? Nah, kalau boleh saya menyampaikan untuk adik-adik kalian, terutama kalian nantinya ketika menjadi siswa SMK dan ingin menjadi pelajar yang bisa belajar secara efektif, sadari dulu, kalian sebagai siswa SMK harus memiliki basic skill. Basic skill itu apa aja sih? Nah, Pak Rat akan memberikan 3 basic skill itu yang harus dipersiapkan. Jadi basic skill itu bukan harus bahwa wah saya nggak punya ini gitu kan, berarti saya nggak bisa, enggak. Tapi basic skill ini tuh harus ditanamkan untuk mendukung kalian belajar efektif di SMK ini, yaitu salah satunya apa? Kepekaan. Yang kedua komunikatif, yang ketiga tanggung jawab. Nah, ketika kita berbicara kepekaan, auto dong. Wah, zaman sekarang pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Bukan saatnya lagi mengeluh dong. Iya benar. Wah, kalau nggak ada internet, nggak ada apa. Nah, disinilah yang harus kita persiapkan. Flashback nih, mungkin Mas Trias ya yang udah kelas 12. Dulu ketika menjadi siswa kelas 10 di sini, kan masih tatap muka. Tatap muka Pak. Ketika mau belajar yang dipersiapkan dulu apa? Buku ya. Beli buku baru gitu kan. Nah, balik lagi dengan kata kepekaan. Karena sekarang belajar dari rumah atau PJJ itu, maka kepekaan yang pertama adalah harus dipersiapkan dulu hal-hal yang mendukung. Kalau dulu buku, kalau sekarang berarti medianya seperti HP dan laptop. HP, laptop, terus apa lagi?
file, Kuota. kuota, ya. Kalau file nanti ya, berarti kuota dulu. Terus apa lagi? Yang paling penting Pak, Ya, sinyal Pak. sinyal. Kadang-kadang. Nah, itu jadi kepada anak-anakku semuanya, anak-anak yang kelas 10, yuk kalian peka dulu, lihat kondisi rumah kalian bagaimana. Sinyalnya sudah bagus atau belum? Kalau belum, upayakan mencari sinyal terdekat. Entah itu di tetangganya, ataukah di kantor RT-nya atau apa. Setidaknya saya yakin ya, namanya sedang belajar ya. Namanya belajar kan berusaha. Ya karena disitulah makanya saya harapkan kepada anak-anakku kelas 10, timbulkanlah kepekaan kalian. Persiapkanlah diri kalian dalam belajar. Dengan kata kepekaan tadi, harus siapkan media pembelajarannya dulu. Ya, terus cari kota harus punya dong, komunikasikan dengan orang tua, ya. Terus yang terakhir adalah sinyalnya. Nah, yang kedua yaitu komunikatif. Nah, ini yang mungkin masih jarang dipahami oleh anak-anakku. Ya, evaluasi dari tahun yang lalu untuk mungkin Mbak Sani ya yang kelas 11, bagaimana ketika mengalami PJJ itu kan ketika susah sinyal. Ternyata di pertengahan jalan pembelajaran HP-nya ngeblank, terus ternyata laptopnya rusak, terus kuotanya habis dan segalanya. Disinilah anak-anakku, terutama yang kelas 10, belajarlah kalian berkomunikasi. Yang pertama dengan orang tua. Jadi anak-anakku harus bisa berkomunikasi dengan orang tua. Kalau dulu orang tua fokusnya membelikan buku, sekarang adalah fokusnya mengganti kata membelikan buku dengan membelikan kuota, ya. Jelas dong, karena selama ini kan apalagi sekarang sudah dari tahun kemarin sudah sekolah gratis ya. Jadi saya juga saran kepada Bapak Ibu yang di rumah, wali murid kelas 10, ya upayakan pemenuhan terhadap kuota anak itu tersedia. Dan yang selanjutnya yaitu komunikasi dengan Bapak Ibu guru. Jangan sampai terlewatkan di sini. Kadang anak-anak itu ketika sudah kehabisan kuota ataupun ada mengalami permasalahan, itu lupa mengkomunikasikan dengan Bapak Ibu guru. Nah, jangan pernah berpikiran bahwa ketika Bapak Ibu guru itu tidak mencari, itu bukan berarti Bapak dan Ibu guru itu nggak peduli, tapi itu sedang berusaha mencari permasalahan apa sih yang dialami siswa kami gitu kan. Nah, besar harapan saya mewakili Bapak Ibu guru yang lain, belajarlah berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru kalau terjadi permasalahan selama pembelajaran PJJ ataupun BDR. Yang terakhir adalah tanggung jawab dong. Nah, tanggung jawab ini yang kurang dimiliki oleh siswa selama ini. Bukan hanya siswa SMK 1, tapi banyak hal. Pak Rat juga, karena Pak Rat juga masih termasuk guru muda ya, yang masih 17 tahun ini kan juga dengan media sosial itu kan juga nggak asing. Banyak keluhan-keluhan yang dapat selama PJJ nggak mengasihkan. Yang kedua, banyak mengeluarkan kuota dan setelah saya tanya, saya flashback lagi, kotamu sih buat apa? Ternyata buat YouTubean, buat game-gamean. Ya gimana bisa belajarnya mau efektif? Setelah diberikan kuota orang sama orang tua dapat dari sekolah, itu ternyata langsung dihambur-hamburkan dengan game ataupun menonton YouTube yang mungkin bukan sebagai atau menonton untuk bukan materi dari pembelajaran itu sendiri. Sehingga Pak Rod harapkan di materi pembuka ini anak-anakku selain memiliki kepekaan komunikasi tapi tanggung jawab. Ingat, jangan pernah berpikiran anak-anakku kelas 10 walaupun belajar dari rumah Bapak Ibu guru itu tidak mengawasi, tapi balik lagi yang perlu belajar adalah diri kalian sendiri. Namanya belajar itu kan pengertiannya sebenarnya seperti ini Mas Trias sama Mbak Sani. Belajar itu kan mengetahui yang tidak tahu menjadi yang tahu, itu dulu pokoknya. Sehingga ketika anak-anakku semuanya kalian kelas 10 otomatis auto dong belum memahami situasi menjadi siswa SMK itu seperti apa, sehingga ayolah bertanggung jawab pada diri kalian sendiri. Sehingga muncullah tadi, ketika muncul basic skill tadi akan adanya ketika dijalankan, insya Allah belajar efektif itu akan tertanam dalam dirinya sendiri. Itu untuk anak-anakku kelas 10. Mungkin itu dulu pembukaan dari saya, Mas Trias dan Mbak Sani. Monggo, nggak seperti apa? Nanti kita juga nggak perlu minder ya Pak, ketika basic skill gitu kita aku nggak bisa kayak gitu, aku nggak bisa berbicara sama orang tua, kurang komunikatif gitu. Basic skill itu bisa diasah dan bisa
munculkan dalam diri setiap siswa. Ya ibarat tadi, kalau namanya belajar kan kita itu ibarat kata yang ini sebuah perumpamaan yang sudah lazim lah. Iya, jadikanlah diri kita itu seperti gelas kosong yang siap untuk dituangi air, Mas. Siap. Jadi belajar, namanya belajar, kalau Pak Rat ngomong ke bimbingan Pak Rat, namanya belajar itu wajib salah. Karena kenapa kalau wajib salah? Kalau tahu salah berarti dia akan memperbaiki. Kalau dia nggak tahu kesalahan, kapan dia akan bisa memperbaiki? Gitu Mas Rias. Dan mungkin yang terakhir ini ya Pak, kadang itu kalau sewaktu PJJ itu kan lebih banyak di rumah ya Pak. Sebenarnya yang jadi masalah besar itu terutama untuk kayak saya sendiri juga sering mengalami itu rasa malas tuh Pak. Bagaimana sih cara kita terutama untuk adik-adik kelas 10 yang masih mungkin mengawali PJJ baru pertama ini di tingkat SMK untuk menghilangkan rasa malas, melawan rasa malas terutama di dalam diri sendiri itu gimana Pak? Iya. Rasa malas ya Mas Trias. Sebenarnya rasa malas itu berarti kan muncul karena kita tidak ingin menggerakkan diri kita. Nah, simpelnya bahwa sekarang saya kembalikan ke adik-adikku kelas 10. Kalian flashback atau berpikir ke belakang lagi. Dimana ketika pertama kali kalian mendaftar di SMK Negeri 1 Purwokerto, banyak yang mendaftar nih, ya kan Mas Trias sama Mbak Sani. Banyak yang antri sampai ada yang gugur, sampai ada yang menangis. Dan adik-adikku atau anak-anakku yang kelas 10, kalian itu yang terpilih dari ribuan calon siswa yang lain. Nah teman-teman, setelah tadi Pak Ransongko menerangkan materi tentang skill-skill apa saja supaya kita bisa melaksanakan belajar efektif di era pandemi itu, kira-kira saya ada pertanyaan nih untuk Pak Ransongko. Bagaimana cara kita untuk melawan rasa malas di masa pandemi ini? Oke, cara kita melawan malas ya. Ya, rasa malas dalam ini ketika mau belajar ya, Mbak Sani. Jadi intinya pertama itu. Tadi kita flashback dulu. Materi dari Pak Rat yang pertama harus menyadari dulu. Menyadari apa? Sadari dulu kalian itu sudah siswa SMK. Dan flashback. Anak-anakku kelas 10, kalian di sini kan siswa terpilih dari ribuan siswa atau calon siswa yang ingin menjadi atau bergabung di keluarga besar SMK Negeri 1 Purwokerto. Sehingga sadari dulu bahwa kalian itu adalah siswa-siswa yang terpilih. Sehingga namanya siswa yang terpilih jelas dong punya kualitas, harus punya kualitas. Nah, dengan hal itu pertama mantapkan diri dulu, menyadari bahwa saya siswa SMK Negeri 1 Purwokerto harus punya semangat belajar yang lebih walaupun belajar dari rumah. Yang kedua yang mungkin Pak Rat juga ingin tekankan, perbanyak daya literasinya. Ya, kalau dulu ketika belajar tatap muka, guru menjadi sumber utama dibantu dengan buku pendamping. Namun sekarang guru sebagai teman belajar, di mana ketika guru memberikan materi melalui dunia maya atau melalui dalam hal ini bisa melalui Google Classroom, bisa melalui media yang lain dan segalanya. Nah, siswa setelah diberikan materi harus mampu mengembangkan daya literasinya. Nah, yang ketiga yaitu tadi saya balikan lagi, harus punya rasa tanggung jawab. Ya, saya pengen pakai bahasa ngapak tapi kayaknya nggak pantas. Jadi mohon maaf ya anak-anak semuanya kelas 10 yang belum mengetahui Pak Rat. Pak Rat itu dari Jogja. Sebenarnya saya pengen berbicara dengan bahasa ngapak tapi kayaknya kurang cocok gitu kan ya. Tadi kembalikan lagi ke tanggung jawab bahwa kalian bersekolah di SMK Negeri 1 Purwokerto ini pengen menjadi siswa yang seperti apa? Biasa-biasa saja atau menjadi siswa yang berkualitas. Nah, ketika pengen menjadi yang berkualitas ya tadi tanamkan 3 skill tadi yang menjadi basic skill. Ingat loh, yang menjadi basic skill tadi itu bukan harus bawaan diri dulu, tapi yang harus ditanamkan dan dimunculkan ketika menjadi siswa SMK Negeri 1 Purwokerto. Pak Ransongko yakin ketika punya kepekaan, punya daya komunikatif dan punya tanggung jawab, rasa malas itu akan tuntas hilang. Karena itu tadi bahwa saya belajar bukan ingin mendapatkan nilai yang bagus, tapi saya belajar pengen mendapatkan sesuatu. Nah, sudah seperti itu, auto nilai bagus itu akan didapat gitu ya.
Dan ingat, kalian adalah siswa SMK yang dimana harus diasah daya skill yang lainnya juga, gitu ya. Jadi seperti itu Mbak Sami. Terima kasih atas pemaparan materi tadi. Teman-teman pasti sudah tahu kan bagaimana untuk cara belajar efektif yang di era pandemi ini. Ya. Terima kasih juga untuk Bapak Ratsongko atas waktunya yang telah memberikan materi kali ini. Demikian pemaparan materi mengenai bagaimana cara belajar efektif di era pandemi ini. Untuk adik-adik semua yang ada di rumah, jangan lupa untuk terus ikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.